Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Rahmawati, NPM 719212732. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai motivasi dan partisipasi kerja. Motivasi ialah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Selanjutnya yaitu tujuan dari motivasi. Tujuan dari motivasi adalah secara umum untuk menggerakkan atau mengunggah seseorang agar timbul kemauan dan keinginannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau pencapaian tujuan tertentu. Terus yaitu fungsi dari motivasi. Fungsi dari motivasi yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mendorong manusia untuk berbuat. Maksud dari mendorong yaitu jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan yang sesuai guna mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Teori motivasi ada 4. Yang pertama yaitu teori isi. Nah, dalam teori isi yaitu meliputi teori hierarki kebutuhan, teori motivasi pemeliharaan, teori prestasi. Yang kedua yaitu teori kebutuhan. Dalam teori kebutuhan yaitu meliputi kebutuhan akan prestasi, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Yang ketiga yaitu teori penguatan. Dalam teori penguatan yaitu meliputi penguatan positif, penguatan negatif, dan hukum. Yang keempat yaitu teori penetapan tujuan. Selanjutnya yaitu partisipasi kerja. Partisipasi kerja adalah tanggung jawab karyawan yang didasari pada kesadaran penuh dalam mentaati dan mematuhi serta mengerjakan semua tugas pekerjaannya dengan baik. Kemudian yaitu manfaat dari penerapan partisipasi kerja dalam peningkatan kerja karyawan adalah partisipasi akan menaikkan rasa kebersamaan dalam kelompok yang akibatnya akan menaikkan kerjasama anggota kelompok di dalam penetapan sasaran. Selanjutnya yaitu aspek partisipasi kerja. Aspek partisipasi kerja ada 3. Yang pertama yaitu keterlibatan emosi dan mental pegawai. Yang kedua yaitu motivasi untuk menyumbang atau kontribusi. Yang ketiga yaitu penerimaan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi ada 3. Yang pertama directing, yang kedua demokratis, yang ketiga permisif. Nah, directing sendiri ialah atasan menentukan tujuan dan membatasi metode kerja secara langsung. Yang kedua demokratis, yaitu atasan menentukan tujuan bersama dengan bawahannya. Yang ketiga yaitu permisif, atasan mempersilahkan bawahannya untuk menentukan sendiri tujuan dan metode kerja yang akan mereka gunakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.